Nah, usai mabit di Mina, besoknya tanggal 9 kita wukuf di Padang Arafah. Nah, itu yang akan kita jelaskan. Saya sampaikan dari nakliyahnya dulu sebagai rujukan hadis Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu an, fajaja hatta Arafah. Selanjutnya usai mabit di Mina, lalu Rasulullah SAW menuju Arafah. Ya, fa wajadal kubbata qad duribat lahu binamirah wa najala biha. Dan beliau telah mendapatkan kemahnya yang telah dipasang di Namirah. Untuk jemaah haji sekarang ini sudah disiapkan kemahnya oleh pemerintah Saudi. Jadi tidak usah bikin kemah sendiri. Kalaupun kemah di Arafah itu kemah sementara, ya, tidak seperti di Mina. Kalau di Mina kemahnya itu paten, ya, tidak dibongkar-bongkar terus begitu. Kalau di Arafah usai wukuf dibongkar lagi. Lantas apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Lalu beliau singgah di tempat tersebut. Nah, hatta iza jagoti syamsu amar biqaswa'i, ya, ketika matahari telah tergelincir, artinya waktu duhur, beliau minta untuk disiapkan untanya yang bernama Qaswah. Kemudian fa'atabatnal wadi fakhatoban nas, beliau menuju ke sebuah wadi di tengah-tengah lembah dan kemudian beliau berkhutbah kepada manusia. Ini yang disebut dengan khutbah wukuf. Ya, setelah khutbah wukuf, summa azana, summa aqoma, pas-sholat duhra, summa aqoma pas-sholat asyar. Setelah khutbah, kemudian beliau melaksanakan sholat. Ya, azan dulu, udah azan, iqomah, sholat duhur 2 rakaat, kemudian iqomat lagi, ya, asar 2 rakaat. Jamaah qashar, ya. Dan catatan walam yusolli bainahuma syai'a. Gitu. Ya, di antara kedua sholat tadi tidak ada aktivitas lain, tidak ada sholat lain, sholat sunat misalnya, zikir misalnya dan sebagainya. Jadi langsung. Begitu selesai duhur 2 rakaat, beliau langsung, ya, iqomah lagi asar 2 rakaat. Jadi kalau kita simpulkan amaliyah yang kita kerjakan ketika ada di Arafah, ya, saya jelaskan lebih detail. Pada pagi hari tanggal 9 Zulhijjah semua jemaah siap-siap untuk berangkat ke Arafah. Itu jaraknya kurang lebih 18,5 km. Sebelum duhur, ya, diharapkan sudah sampai di tenda yang sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi. Kalaupun wukufnya habis duhur kan, untuk persiapan. Ya, untuk persiapan. Dan biasanya sebelum hari H, ya, itu ketua rombongan, karu, pembimbing itu dibawa untuk survei biasanya. Ya. Nah, selama dalam perjalanan dari Mina ke Arafah, apa yang mesti kita baca? Ya, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Takbir, tahlil, dan sebagainya. Merujuk pada hadis Al-Bukhari. Terus bagaimana cara melakukan wukuf itu? Nah, ini. Hati-hati, wukuf itu bukan sesuatu yang amat sangat penting, yang sangat krusial. Al-Hajju Arafah. Rasulullah SAW menyatakan haji itu wukuf di Padang Arafah. Jadi artinya kalau ada jemaah haji, naudzubillah min dzalik, ya, yang tidak sempat wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya, dia harus bayar dam dan mengulang lagi tahun depan. Makanya hati-hati ini. Ya. Nah, kemudian setelah tergelincir matahari, baru Rasulullah menyampaikan khutbah. Alhamdulillah kalau kami yang menyampaikan khutbah kepada para jamaah. Kemudian dilanjutkan sholat duhur dan asar di jamaah qashar. Setelah itu apa yang dilakukan? Berzikir, berdoa, istighfar yang banyak. Sampai kapan? Sampai maghrib. Nah, ini dia. Jadi jangan ada aktivitas, ya, ngerokok, jalan-jalan, jangan. Ya, wukuf di Padang Arafah itu saya ingatkan itu puncaknya haji, ya, wukuf Padang Arafah. Ya, aktivitas yang kita lakukan semua khusyuk. Rasulullah SAW, ya, beliau khusyuk berdoa, berzikir, habis sholat duhur asar tadi jamaah qashar sampai maghrib.
Masya Allah. Nah, di antara doa yang disunahkan Nabi SAW adalah tahlil. Saya kira Anda udah hafal ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Saya yakin apa semua kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, silakan berdoa yang lain, istighfar yang banyak, dan ketika berdoa ud'u rabbakum tadarruan khufyatan. Ya. Jangan diberjamaahkan, jangan dipimpin, jangan dibimbing. Yang ada contoh di Nabi SAW. Berdoalah masing-masing. Tadarruan wa khufyatan, dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Akui kita ini makhluk yang lemah, hamba yang banyak dosa. Wa khufyatan, dan dengan suara yang cukup didengar oleh dirinya sendiri. Masing-masing aja. Ya, banyak istighfar. Misalnya, Anda boleh pilih sajidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Dan seterusnya. Atau istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana. Istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar Nabi Nuh. Faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghafara. Apa semua kan? Baca. Terus tahlil tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Diulang-ulang. 10, 100 silahkan yang banyak. Nah, di sela-sela itu mohonkan apa yang selama ini Anda cita-citakan, apa yang selama ini Anda idam-idamkan pada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Begitu. Maka insya Allah Rasul menyatakan tiada doa yang dipanjatkan oleh jemaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah kecuali doanya diijabah oleh Allah. Semua keinginannya diperkenankan oleh Allah. Nah ini, mudah-mudahan kalau udah tahu ilmunya begini, jadi paham nanti ya. Jadi tidak ada istilah ngobrol ke sana kembali hidup. Ya kalau mau ke zaman, batal wudhu lagi. Ya harus punya wudhu itu. Ya disunahkan untuk punya wudhu seterusnya. Batal wudhu. Begitu. Ada jam makan, ada kasih makanan pakai boxnya. Aluminium ya, dimakan, dihabiskan, buah-buahan, minuman yang banyak. Udah itu kembali lagi menghadap kiblat, berzikir, berdoa, bertahlil dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai datang waktu maghrib. Nah, udah sampai maghrib, Anda keluar dari situ, berdiri menghadap ke Masjidil Haram di Mekah, berdoa lagi. Kemudian dari situ Anda beranjak meninggalkan padang Arafah menuju Muzdalifah. Ya, salat maghrib jangan dilakukan di Arafah. Rasul mencontohkan salat maghrib itu beliau melakukannya di Muzdalifah. Bila datang di Muzdalifah, Anda lakukan salat isya dan maghrib di jamak qasar. Ya, bila tiba isya terlebih dahulu 2 rakaat, iqamah lagi maghrib 3 rakaat. Baik, seperti apakah kegiatan di Muzdalifah? Kita akan lanjutkan pada hari yang akan datang. Semoga bermanfaat dan ikuti terus Haji Sesuai Sunnah sebagai taman ilmu baik bagi Anda yang akan berangkat haji, terutama jemaah haji Darul Mutakin ya, juga jemaah haji siapapun Anda atau kita semua untuk menambah ilmu ya, insya Allah. Punya ilmu itu nggak berat ya. Ketika Allah mengizinkan, menakdirkan kita berangkat, maka insya Allah kalau sudah siap ilmunya, tenang ya, insya Allah percaya diri. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, rezekinya cukup berlimpah, dan ditakdirkan kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, baik ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin.